Bismillah. Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asral kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul khawat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama, terlebih ya awal mau mulai ya di depan pelupuk mata kita bulan Ramadan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berjumpa bulan Ramadan. Allahumma amin. Ya sebagaimana para ulama salaf terdahulu ya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, yakni kanu yad'una Allah azza wa jalla sitata ashhurin ayataqabbalahum Ramadan. Mereka selama 6 bulan ya berdoa kepada Allah agar ditemukan bulan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah agar Ramadan ditemukan kepada mereka dan mereka pun mudah melakukan amal saleh. Ya, kemudian mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Oleh karenanya, kita berdoa kepada Allah bukan hanya sekedar sehat walafiat masuk bulan Ramadan. Ya, karena banyak orang yang sehat walafiat namun dia masih tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat ya pahala puasa berkurang, bahkan habis pahala puasa. Ya, tidak beramal soleh, bahkan meninggalkan sholat. Subhanallah, orang puasa banyak meninggalkan sholat, maka puasanya tidak bermanfaat. Oleh karenanya seorang ulama sahabat bernama Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ya disebut oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Qala Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, berkata Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Kata Jabir bin Abdillah, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal ma'asim. Ya, jika engkau berpuasa, maka puasa juga penglihatanmu, ya, pemandanganmu, pendengaranmu. Lisan juga berpuasa dari perbuatan apa? Dari perbuatan ya dusta dan dosa-dosa. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wala taj'al yauma saumika wa fitrika sawaan. Jangan jadikan atau samakan ketika hari puasamu dengan hari-hari yang tidak engkau berpuasa. Ya, karena Allah Nabi sallam menyebutkan malam yada' qala zur. Ya, siapa yang dia tidak meninggalkan kata-kata zur, ar-rafas wal faraq, awal rafas juga. Ini perkata-kata yang dusta, kemudian kata-kata yang yang membuat ya pahala kita berkurang bahkan habis, ya kata-kata yang kotor dan yang lainnya. Allah tidak berhajat kepada puasa kita, dan ini harus kita persiapkan dan kita harus biasakan. Kita harus biasakan ya di sebelum masuk Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan kita sudah biasa melakukannya, dan zikir-zikir yang lain jangan ditinggalkan pada bulan Ramadan. Ya. Bahkan dalam kitab atau dalam kitab atau ceramah singkat mulakhas dari Syekh Raghib As-Sirjani ada 10 tip di antara untuk mendapatkan pahala yang begitu besar memanfaatkan waktu-waktu ketika bulan Ramadan. Karena bulan-bulan itu pahala dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jauhkan dari televisiun, dari TV. Ya, kita kan enggak ada TV ya, enggak pakai TV, tapi dunia maya. Ya kan? Lihat ini, lihat itu ya Pak ya. Udah enggak selera sama istri. Wah, ini bahaya nih. Ini bahaya. Saya kemarin bikin berapa hari yang lalu diminta berikan nasihat pernikahan. Ya setelah sidang. Ternyata sidang dulu dia. Setelah nikah ya berikan wasiat. Ternyata nikah yang kedua. Wih.
Poligami tapi resmi Pak, bukan siri, bukan. Kita nggak ngeremehkan siri ya, siri kan sah juga menurut agama, cuman apa, tidak terdata di KUA. Ya yang bagus KUA lah terdata. Ternyata sidang Pak, kalau antum nikah kedua harus sidang, ditanya berapa hartanya. Wih, kita tanya di komunikasi. Kemudian istri pertama dikasih berapa, nanti istri kedua dikasih berapa, kalkulasi. Makanya kalau kita kayak gaji 4 juta 5 juta jangan mimpi. Janganlah, nggak usah, yang ada anak dididik lah baik-baik dulu. Ini orang sudah gaji per bulan bisa ratusan juta dapatnya, itu pakai sidang. Ya subhanallah, luar biasa ya. Jadi gimana Ustadz? Ustadz di mana? Saya bilang saya belum terpikir, saya saya masih fokus anak-anak. Makanya istri nggak saya ajak, nggak saya kasih tahu ketika saya berangkat ke sana. Ini bahaya ini. Diam-diam saya, tahu pergi udah pulang sendiri. Ya Allah ya, ada banyak sunnah yang lain ya. Artinya nggak sembarangan. Ini baru bener. Karena apa ya? Ketika orang dia ingin gengsi-gengsian, ingin wah-wahan, ya kan? Sehingga hak-haknya ketika nikah tujuannya utama adalah kebahagiaan dunia akhirat untuk meraih ridhonya Allah hilang. Sehingga ketika terjadi ini tanpa ilmu, sehingga apa, istri pertama cerai, enggak rumah tangganya enggak bagus berarti kan. Ya ini yang tidak diinginkan. Makanya beliau luar biasa ya, mempelajari sebelum menikah. Keduanya dia pelajari selama setahunan lebih Pak, subhanallah. Untuk poligami pelajarin fikih-fikihnya, tarbiyah setahunan lebih. Dan itu enggak sembarang, susah. Dan itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh seseorang, orang memiliki kemampuan gitu ya. Ya kalau kita janganlah kayak gaji 5 juta aja. Jangan. Kalau dibagi 2 juta habislah antum untuk ditarakan. Ya, jangan nekat. Nah, makanya saya bilang sampaikan jangan nekat. Ini ada fikihnya. Fikihnya tuh enggak semua orang mampu, maksudnya dari finansial seluruh semuanya, dari kekuatan fisik dan seterusnya. Ya, cuman kita tidak pungkirin adalah sunnah. Ya, maka kata ibu-ibu ambil sunnah yang lainnya. Ya, itu sekilas ya, maksudnya itu sekilas. Artinya semua tanpa ilmu hancur. Ibadah tanpa ini ibadah kepada Allah. Maka ketika diminta nasihat, Anda sampaikan. Ya, tujuan nikah intinya apa? Untuk kita bahagia masuk ke dalam surga. Ya kan, untuk masuk bersama keluarga, orang-orang kita cintai, istri-istri kita, ya kan, kemudian kedua orang tua kita, anak-anak kita ke dalam surga Aden. Saya bacakan ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ankabut ya. Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, kata Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini dan juga dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Apa kata dalam Al-Qur'an ini? Yaitu jama'a bainahu baina ahbabihim minal abai wal ahlin wal abna mimman huwa salidul jannati minal mu'minin. Yaitu di surga itu ada namanya surga keluarga, namanya surga Aden. Maka Ad-Dhahak seorang ulama tabi'in, surga Aden itu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, yaitu di situ dikumpulkan keluarga para nabi, orang-orang syuhada, orang mati syahid, ya kan, para siddiqin, dan Allah kumpulkan keluarga di sana Pak. Makanya kita nikah ini supaya apa? Ajak yuk anak istri kenal agama, kita belajar agama, ya kan. Ketika ibadah, ayo ibadah, tunjukkan ya di tengah-tengah kita mencari nafkah, tetap kita sampaikan ibadah. Tujuan kita hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan itu. Menikah untuk kebahagiaan, bukan untuk jago-jagoan. Ya, dikumpulkan anak-anak di sana, subhanallah. Surga Aden. Dan kita ingin Pak dikumpulkan, ya kan? Ya kita nggak pengen masuk surga sendiri kan? Bahkan Allah mengharamkan 3 orang yang melakukan ini masuk ke dalam surga. Ya. Allah mengharamkan 3 orang, salasun qad haramallahu alaihimul jannah, ada 3 orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Artinya nggak ditahan dulu masuk dalam surga. Karena kalau orang dia beriman meskipun sekecil dzarrah, dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Meskipun dia soleh ditahan dulu, diharamkan, maksudnya diharamkan sementara. Apa di antaranya yang 3 itu Pak? Dayus alladzi fi ali al-khubthah. Dayus itu nggak ada rasa cemburu, nggak ada perasaan resah gelisah ketika anak istri melakukan dosa. Dia nggak tegur, dia nggak amal ma'ruf nahi mungkar. Ini bahaya. Ini penting kan, makanya adanya amal ma'ruf nahi mungkar sama istri, anak-anak.
Ini pentingnya kita mendidik keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya kalau sakinah, mawaddah, warahmah nggak bisa dipisahkan nih antara tiga nih. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah dalam Al-Qur'an kan? Ya, itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Karenanya ya momentum persiapan kita di bulan Ramadan, amalan-amalan yang biasa kita melakukannya, doa-doa zikir, ya itu kita tetap lakukan. Terlebih di bulan Ramadan lebih semangat karena pahala digandakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang dia biasa sedekah, ya kan? Ketika bulan Ramadan harus dia rajin, jangan dihilangkan ketika Ramadan malah tidak sedekah. Karena Allah lipat gandakan. Bahkan Nabi sallam ajwad. Nabi sallam itu dermawan. Ketika bulan Ramadan ternyata ajwad min ar-rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin itu cepat kan, lebih dermawan. Luar biasa. Makanya Nabi sallam gelisah kalau ada 1 dinar gitu ya, tertahan 1 malam di rumah meski disedekahkan. Wah, kita luar biasa kumpul dinar ya, kumpul emas. Ya kan? Banyak emas ya Allah. Itu nanti ditanya di akhirat, dan berat itu. Tanya di akhirat. Oleh karenanya kalau kita punya uang sendiri gitu ya, kita misalnya ada gaji kita sisipkan untuk istri untuk istri juga, untuk kedua orang tua gitu ya. Untuk karib kerabat, siapa yang di antara karib kerabat kita yang butuh, Pak? Itu yang diutamakan karena Nabi sallam bersabda dalam masalah sedekah, ibda biman taul, mulai dari yang terdekat. Apa yang terdekat? Keluarga, paman, bibi, ayo siapa yang butuhkan nih? Karena mereka pasti butuh. Kita jangan ya, kalau sudah kita cukup orang tua, subhanallah, baru kemudian yang lainnya. Ya, semangat dalam motivasi beramal saleh. Sebagaimana telah kita sebutkan pembahasan yang telah lalu, yakni tentang doa keluar rumah. Ya, doa keluar rumah. Ya, yang kata Nabi SAW, seseorang yang ketika membaca doa ini maka dikatakan waqad hudita, ya yuqalu hudita, engkau telah diberi hidayah. Apa tadi? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Seakan-akan ringan di lisan, tapi kadang kebiasaan itu yang tidak mendapatkan apa? Kemudahan kita melakukan amal soleh ini. Kadang kita bablas saja keluarkan, lupa kita. Nah, ketika kita biasakan, pasti akan terbiasa. Kalau misalnya kita keluar rumah lupa, tiba-tiba sudah di jalan lupa, langsung baca saat itu. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Tapi insyaallah kalau kita sudah biasa melakukannya, itu sudah rutinitas zikir. Bahkan sesuatu zikir yang sudah kita biasa lakukan, itu ingatnya ketika kita melakukannya. Ketika tidak melakukannya, diingat-ingat zikir itu lupa biasanya. Contoh misalnya masuk masjid, itu apa doa masuk lupa sekarang, tapi nanti kalau masuk kebiasaan ingat dia. Nah, itu dia. Ini masuk masjid doa. Imam Al-Bukhari kan meriwayatkan hadis ini, hadisnya saya Al-Bukhari, yaitu apa? Baca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini doa yang paling top karena Rahul Bukhari. Bukan waftahli abwaaba rahmatik, itu boleh, cuman terlalu singkat, tapi itu boleh. Ya, seminimalnya itulah. Tapi lengkapnya Sahih Bukhari. Lengkap itu apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Baru waftahli abwaab rahmat, bukakan untukku abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ya, lihat, minta ampun dulu sama Allah. Ini sahih dalam Sahih Bukhari. Ini doa yang lengkap ketika masuk masjid. Ini dia, semua doa-doa. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala quwwata illa billah. Ini boleh. Nabi sallam sebutkan hudita, engkau diberi petunjuk. Enggak ada yang menyesatkan kalau Allah berikan petunjuk. Seakan-akan sepele kan, tapi maknanya luar biasa, Pak. Makanya banyak orang yang dia dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar rumah, dia menjaga doa ini. Bahkan dia ketika keluar seakan-akan lupa baca ini ya, lupa. Seakan-akan ada yang kurang, Pak. Wallahi demi Allah, kalau orang biasa zikir dan dia butuh kepada zikir tersebut, misalnya zikir pagi dan petang dan zikir ini misalnya, dia lupa melakukannya karena sebab urusan sibuk perkara dunia, ya kan? Mungkin dadakan, ada apa dipanggil dadakan, lupa, pasti ada sesuatu yang kurang. Apa tadi ya? Itu, Pak. Karena dia butuhnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Beda sama orang yang nggak butuh, dia biasa aja. Sama seperti kita, biasa sholat jamaah, satu ketika kita tertinggal gitu sholat jamaah, padahal nggak sengaja ketiduran gitu, ada rasa yang hilang gitu, pasti tuh, Pak. Demi Allah tuh pasti ada tuh, kalau dia beriman kepada Allah jujur, ada yang hilang gitu. Apa yang hilang nih gitu? Gelisah dia, itu tanda iman. Tapi kalau kita biasa-biasa nyantai aja nih, nah ini pertanyakan ini. Kalau nyantai-nyantai aja nggak ada yang hilang, pertanyakan ini. Itu hanya kita yang tahu.
Makanya butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum ketika mencari nafkah tuh? Antum karena Allah nih, mencari nafkah, kemudian antum ingat istri antum, luar biasa itu. Cintanya antum karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar lewat-lewat udah. Tapi kalau orang beriman luar biasa, dia makin cinta kepada istrinya. Itu dia, pengen masuk surga sama-sama. Ya, beda kalau cuman bukan karena Allah, cuman sudah jelas. Makanya ada kata-kata, dulu engkau wanita satu-satunya aku cintai. Sekarang sudah anaknya 5, baru sadar ternyata banyak wanita setelah kamu. Ini ciri orang yang ya kan? Ini ciri orang yang dia karena bukan Allah ini cintanya. Dulu ya lautan diseberangi, bukit didaki, ya Pak ya. Nyebrangin sungai, ya kan? Tapi naik kapal ya. Engkau wanita satu-satunya yang aku cintai di dunia. Cantik kan? Sudah punya anak, mulai bosan sudah. Ternyata banyak wanita setelah kamu itu. Aduh, ini ya Allah, istighfar kita. Makanya kalau kita semakin tua, semakin beriman kepada Allah, tahu ilmu agama tentang hari berbangkit, ya, ada surga Aden, semangat kita makin sayang kepada istri, makin sayang sama istri, gitu ya. Itu dia kaum subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dikatakan juga waqufita. Ini kalau kita ulang-ulang makin semangat kita nih. Diulang-ulang, kita baca zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Makin semangat kita beramal soleh. Seakan-akan kita pengen keluar terus, ingin baca doa seperti ini. Setiap keluar rumah, entah kita mau ke tetangga sebelah, setiap keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan semua zikir-zikir yang lain dianjurkan untuk semangat mengamalkannya terlebih bulan Ramadan. Ya, terutama juga zikir yang telah kita sampaikan, kalau orang itu meninggal pada malam itu, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Apa dimaksud fitrah? Imanan kamilan, imannya sempurna. Orang tuh iman tuh kadang turun naik ya. Kita ingin iman sempurna, dan itu kita rasakan iman itu naik ketika bulan Ramadan, ya kan Pak? Kalau Ramadan kita pasti rasa tuh, iman kita tenang, hati kita tuh kan, itu tanda iman. Ternyata ketenangan jiwa itu ketakwaan kepada Allah cara jalannya. Bukan karena banyak uangnya, itu juga maksud juga lah ya, banyak uangnya itu. Tapi banyak orang banyak uang juga dia bunuh diri. Ketaatan kepada Allah tentang jiwa. Makanya kata seorang ulama dari guru-gurunya para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu gurunya Imam Ibnu Katsir, gurunya Imam Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, ya ulama-ulama besar. Dia menyebutkan ketika dia membela sunnah Nabi SAW dimusuhi, dijolimi, dunia terasa sempit, diasingkan dia. Maka dia berkata, ma yasna'u adaibi, apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuhku, enggak ada pengaruhnya. Aku dijolimin sama mereka enggak ada pengaruhnya. Dunia luas dibikin sempit, dijolimin, diasingkan dan seterusnya. Ya. Kenapa dia mengatakan ana jannati fi qalbi wa bustani fi sadri? Karena surgaku itu di dadaku. Maksudnya apa Pak? Sorga di dunia, ketenangan hati. Meskipun diasingkan, membela sunnah Nabi SAW, karena kal qabid alal jamri, kata Nabi SAW, pegang sunnah itu seperti pegang bara api, fitnah, dicela, dicaci, dimaki, dibilang sok-sok alim. Itu cobaan luar biasa. Sok suci, ya Allah. Orang taubat baik-baik nih, dibilang sok suci. Saya kemarin beberapa hari yang lalu diminta ngisi di PN, Pengadilan Agama Negeri ya, yang di mau Gunung Belah itu naik. Ya, Gunung Belah ya. Yang di bawah PLN lama dulu. PN, isi hakim-hakim, wakil hakim hadir. Kalau ketua hakimnya enggak ya, karena ketua pimpinan hakimnya non muslim. Wakilnya semua direksi hakim hadir. Kasus yang paling banyak apa? Narkoba, subhanallah. Ya Allah. Yang banyak-banyak kalau ditanya muslim. Sedih kita, ya Allah. Ada juga saya ngisi di lapas. Pasnya bahasa Arabnya hebat, lulusan pondok. Kaget anak. Kenapa antum di sini? Ustaz, nyabu Ustaz. Baca doa ini Pak. Sawi ya luar biasa. Kadang ada yang jadi kurir, ya Allah. Nah, luar biasa itu. Dan tarakan luar biasa ya. Makanya hati-hati Pak. Hati-hati. Pengen cepat kaya dengan jalan yang haram. Ngantar itu sebentar aja bisa sampai 20 juta. Siapa yang gak tergiur?
Tapi ngantarnya muter-muter dulu, nggak langsung tembak ke sana, muter-muter, takut ada intel kan, muter-muter. Ini pengalaman mereka ya, muter-muter. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba lihat ya, kasusnya banyak. Nah, kita diminta untuk semangat motivasi bulan Ramadan ini, kita motivasi bulan Ramadan. Itu Pak, bulan Ramadan. Semangat. Bekerja tidak mempengaruhi hilang ibadah. Kalau kita niatkan berilmu, kerja fisabilillah, berada di jalan Allah. Bapak misalnya lagi survei tempat sarang misalnya kan, sarang kemana? Setiap jalan Bapak fisabilillah itu. Kita misalnya, contoh misalnya, qadarullah misalnya di satu waktu yang Allah takdirkan dapat misalnya ujian, kemudian meninggal saat itu, meninggal fisabilillah, enggak main-main Pak. Hadisnya riwayat Tabrani, Al-Bazzar, hadisnya sahih. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masabirullahi illa man kutila. Orang yang meninggal di jalan Allah itu bukan hanya mati di medan perang. Makanya kata Hasan Al-Basri ketika mentafsirkan firman Allah, ya, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi, siapa yang dia berjihad maka pahala jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Nggih, Pak. Nggih. Untuk dirinya sendiri. Maka ya, Hasan Al-Basri berkata, innar rajula la yujahid ma daraba yawman min ad-dahri bisayfin. Ada nanti seseorang yang dapat pahala jihad meskipun dia tidak pernah turun di medan perang, dapat pahala jihad. Luar biasa nih. Ternyata Nabi SAW bersabda, orang dapat pahala jihad fisabilillah itu bukan hanya mati di medan perang. Apa diantaranya? Wa man sa'a ala walidayhi fa fisabilillah. Siapa yang dia kerja, cari nafkah untuk kedua orang tuanya, berada di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fisabilillah. Siapa yang dia cari nafkah, kerja untuk istri, iyal itu istri termasuk anak-anaknya, fisabilillah Pak, gak main-main tuh, antum kerja niatkan itu. Ini tidaklah terjadi kecuali dia berilmu. Kalau dia berilmu semangat dia. Tapi kalau tidak berilmu, aduh ngapain capek-capek gini. Saya dikirimin video, ada orang dia ya, jualan apa gitu ya, kayak jualan bakso apa gitu ya, dia ada orang tiba-tiba ternyata meninggal dia. Oh itu kalau dia berilmu, dia niatkan itu mencari nafkah fisabilillah, meninggal fisabilillah itu, meninggal husnul khotimah. Dia lagi dorong itu untuk ngidupin istri anaknya. Ya Allah subhanallah. Cuman kita nggak tahu niatnya kan. Makanya ini penting kita belajar ilmu agama ini. Jadi semua aktivitas kita terlebih bulan Ramadan kita niatkan karena Allah. Dan ini tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau dia berilmu itu luar biasa, meninggal fisabilillah. Luar biasa ini, makanya kita saling ingatkan ini. Makanya sering kita ingatkan hadis ini, biar kita semangat. Profesinya antum apa aja, asal jangan rentenir lah. Kalau rentenir, aduh orang utang 1 juta, bayar 2 juta, aduh ini nyekek namanya nih, rentenir darat. Ya jangan itu. Kalau ada taubatlah kepada Allah, sudah taubat ya. Atau semua pekerjaan apa yang penting halal. Cari besi, kadang orang cari besi dihina-hina ya kan. Wih antum cari besi, dulu Ali bin Abi Thalib siapa yang dia nafkahi? Anaknya Nabi, presiden. Apa? Cari kayu bakar. Kalau kayu bakar sekarang kayaknya nggak ada ya. Ya besi lah, besi dan yang lainnya. Yang penting apa aja yang penting halal. Asal jangan nyolong besinya orang. Besi jembatan diambil, ini lain. Aduh ini jangan ini. Gitu ya. Jembatan lama jadinya dicolongin besinya. Waduh ini kasihan, dimakan kan anak istri Pak. Waduh ya Allah. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram ay nabata bisuhtin ghudhiya bil haram. Tidak akan masuk ke dalam sorga daging yang tumbuh karena dari barang yang haram, dikasih makan dari barang yang haram. Makanya kalau orang bertakwa, berilmu, sungguh-sungguh dia cari yang halal. Bahkan kalau dia nemu barang yang berharga, dia tidak ambil, takut nih. Karena kalau barang haram itu Pak, mempengaruhi kepada keluarga. Anak jadi nakal-nakal, istri durhaka, ini pengaruh nih Pak. Makanya para ulama dulu, ya ulama salaf dulu, kalau ada misalnya istrinya durhaka, melawan dia gitu, anaknya itu, dia langsung istighfar. Mungkin ada dosa yang aku lakukan, mungkin pernah mencela orang, mentah meremehkan orang, atau ujub, dia langsung istighfar. Astagfirullah. Dia ingat langsung dosa, bukan nyalahkan orang. Terkadang Allah menghukum kita itu karena dosa-dosa kita dengan cara durhakanya istri dan anak-anak.
Itu luar biasa nih dampak dari dosa. Makanya kita butuh istighfar. Makanya Nabi SAW ajarkan kita istighfar dalam sehari berapa? 70 sampai 100 kali, subhanallah. Istighfar, astagfirullah. Kan mudah tuh. Ternyata Pak, istighfar tuh luar biasa, nggak main-main. Lisan tuh apa ya, kayak ringan tapi dampaknya luar biasa. Istighfar itu menenangkan jiwa. Doa selalu diijabahi Allah. Maka siapa yang mau doanya diijabahi Allah, banyak istighfar. Siapa yang dia ingin kesusahannya Allah hilangkan, banyak istighfar. Siapa yang dia ingin hidup sempitnya Allah lapangkan, banyak istighfar. Siapa yang dia ingin rezekinya diberikan dari Allah yang dia sangka-sangka, banyak istighfar. Karena Nabi SAW bersabda, man istaghfara istighfar istaghfara. Siapa yang dia banyak, man aktsara min istighfar, siapa yang dia banyak istighfar, ja'allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadis ini hasan. Luar biasa. Nggih, monggo Pak. Nggih. Ini ada orang sabung ayam, judi lah ya, kemudian dia istighfar, tapi besok ngelakuin lagi. Maka kata Imam Ahmad, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Itu istighfar yang butuh diistighfari. Jadi kalau istighfarnya cuman astagfirullah, lihat apa nih, apa namanya, cewek jelek lah ya. Astagfirullah, astagfirullah. Oh, tapi kan lihat, nah itu istighfar yang butuh diistighfari. Karena dia istighfarnya sekedar di lisan, tidak kepada tobat. Karena istighfar itu butuh tobat, menyesal. Karena syarat tobat apa? Menyesal, meninggalkan dosa itu langsung saat itu, janji tidak ngulangin lagi. Maka kalau ini syaratnya dipenuhi, karena hubungannya dengan Allah ya kan, maka kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalahu. Siapa yang dia bertobat dengan tobat syarat yang telah kita ya sampaikan, seakan-akan tidak ada dosa sedikit pun. Itu Pak, istighfar. Makanya dengan ini ada orang yang meremehkan, enggak apa-apalah kita berzina ya, akhirnya istighfar. Makanya banyak yang meninggal ya di saat berzina, wal iyadzubillah. Dia enggak tahu kematian kapan. Ya, karena dia meremehkan itu. Oleh karenanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena jiwa kita lemah. Jiwa kita lemah ya, jiwa kita lemah. Nggih, monggo Pak Sarip. Iya, istighfar itu ya ada namanya sayyidul istighfar, itu yang pertama. Sayyidul istighfar ini istighfar yang sayyidnya istighfar, yaitu yang kita zikir pagi dan petang, yaitu yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Makanya keutamaan zikir ini kalau kita baca di waktu sore dalam keadaan mukinan dalam keadaan yakin, maka kalau dia meninggal saat itu maka dia termasuk ahli sorga. Tapi syaratnya dengan yakin. Ini sayyidul istighfar, tingkatan istighfar yang paling tinggi. Iya, istighfar bisa, iya, okay. Bisa istighfar kalau misalnya kita mau cepat ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah aja. Atau yang kedua, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia baca ini ya, maka Allah akan ampunkan dosanya wa in farra al-zahfi, meskipun dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang ketika berhadapan musuh dosa besar. Tapi kalau dia beristighfar dengan doa ini, Allah akan ampunkan dosanya. Ini hadisnya hasan, Rawahu Tirmidzi. Jadi minimal istighfarnya adalah astagfirullah saja. Astagfirullah, tapi diresapi ya. Ya astagfirullah, matanya kemana-mana. Astagfirullah, astagfirullah. Iya, termasuk istighfar 3 kali itu sunnah. Allahumma antas salam kesalam. Iya, jadi likulli maqamin maqalun, ada tempat-tempatnya. Jadi kalau istighfar setelah habis sholat zikirnya 3 kali. Setelah itu Allahumma antas salam seterusnya. Adapun nanti setelah kita selesaikan zikir setelah sholat baru kita zikir ini. Namanya ini zikir zikir umum. Adapun setelah habis sholat kita selesaikan dulu zikir habis sholat. Kalau kita mau istighfar 100 kali setelah itu, atau sambil jalan, atau sambil gitu, nggak apa-apa. Nggak harus menghadap kiblat, nggak harus apa kondisi tertentu. Sambil jalan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini lisan dibiasakan. Makanya biasanya orang itu Pak, kalau dikagetin
Dia biasanya mengucapkan ngocak gitu, kalau bahasa Madura ngocak sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa istighfar, kagetnya astagfirullah. Tapi kalau bapak bilang yang lain, copot-copot. Kalau kagetnya copot-copot itu. Nah, berarti kebiasa dia melakukan itu. Atau dia biasa kalimat-kalimat yang kurang bagus seperti anjay. Ini anjay ini kalimat sebetulnya kata-kata anjing ya, anjay itu. Tapi ditasgir, dihaluskan. Makanya bapak-bapak jangan bilang ke teman anjay, jangan. Bapak bilang sama temannya asan gitu, enak bahasa Arab kan? Asan. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Aduh, seakan-akan enak anjay itu. Ternyata itu asal katanya kata-kata kalbun. Tapi dibikin keren. Aduh, ya jangan ikut-ikut lah, itu udah tua-tua, ya kan udah putih-putih. Udah usah ikutin tren-tren. Aduh, kita ikutin orang dulu aja, enak orang dulu nggak macam-macam. Ya astaga, ya astagfirullah. Biasa kan, subhanallah bihamdihi. Gitu ya. Walaupun kalau kaget itu yang sunnah membaca bismillah. Cuman kadang-kadang kita kebiasaan kita zikir, misalnya zikir apa biasa langsung terspontan ya. Kalau kaget itu sunnahnya baca bismillah, Pak. Bismillah, sebagaimana cerita masih toh ya, ketika jatuh sisirnya nyisir rambutnya anaknya Firaun, bismillah kan? Dia bismillah. Maka dalilnya menyebutkan kalau kaget baca bismillah. Kalau marah bukan suruh istighfar. Kalau marah disuruh ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis sudah kita bacakan. Nah, itu dia. Tapi kadang-kadang kita lupa kan? Karena genting, ya kan? Tertutup semua, lupa. Ketika marah, istighfar bu. Makanya udah hilang lari setannya. Harusnya disuruh ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagian hadis Nabi SAW sebutkan demikian. Maka hilanglah kemarahan orang tersebut. Gitu ya. Apalagi Ramadan. Ramadan itu Pak puasa semua loh. Kata Jabir bin Abdillah kan puasa, lisan kita puasa dari kata-kata kotor. Sabar. Puasa pasti persamaannya sabar, pasti apa? Iringannya sabar, temannya sabar tuh. Dicaci, dimaki, nggak dibayar hutang, astagfirullah, gitu aja. Sabar semua. Difitnah, alhamdulillah. Kalau difitnah, digibahi, bilang alhamdulillah Pak. Jangan sakit hati, karena dia transfer pahala buat Bapak. Alhamdulillah. Nggih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Memang ya, enggak biasa. Enggak biasa ya. Tapi dalam hadisnya yang kita sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu ta'awudz. Ya, lebih tepat. Ya, minimal daripada dia ngerocok-ngerocok kan ya itu sifat kan gitu. Astagfirullah. Daripada dia lah. Kalau dia marah suruh berdiri, suruh berwudu, gitu dia. Jangan dilihat orang yang dia marah. Ini juga tipe kalau marah sama istri, jangan dilihatin terus istri Pak ngomong tuh, selesai tuh. Nggak tahan Bapak bisa main tangan. Seperti Ali bin Abi Thalib, pergi ke masjid, gulung-gulung. Makanya namanya Abu Turab. Karena badannya penuh dengan pasir. Dia meluapkan kemarahannya sama istrinya, gulung-gulung. Ya kalau nampar istri ya bukan gentleman lah. Istri kan lemah ya. Ya, lemah. Sabar. Tinggal ke masjid, sholat, banyak istighfar. Insya Allah pulang hilang itu. Hilang. Banyak pertanyaan Ustaz. Tadi juga ada pertanyaan lagi, Ustaz gimana Ustaz? Ini kalau lagi langsung talak 3 kali, apakah jatuh talak 3 Ustaz? Talak bain. Ya Allah. Ini banyak betul Pak, ya Allah. Ini karena apa? Karena mungkin jarang majelis ilmu hadir ya kan, suami istrinya hadir. Jadi ilmu enggak diamalkan di rumah tangga sehingga percekcokan. Naudzubillahi min dzalik. Kita alhamdulillah Pak dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di mana Ustaz gelisah, istrinya Pak tahu agama mungkin ini suaminya talak. Langsung gimana Ustaz? Talak 3 enggak nih Ustaz? Kalau talak 3 kan enggak boleh lagi sudah. Harus dinikahi dulu sama orang lain, dicerai baru boleh masuk talak bain. Ya enggak, saya jelaskan. Kalau dia dalam keadaan marah sampai dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak jatuh talak. Kan ada orang marah seperti itu kan? Ini fikih, harus kita ingat. Ada orang marah tuh luar biasa marahnya kan sampai merah.
sehingga dia apa yang dia mau ucapkan di otaknya beda sama di lisannya. Ini nggak masuk Pak. Ini kalau dengan ucapan talak namanya, ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Jadi talak dalam keadaan marah yang sampai tidak sadar yang diucapkan, tidak jatuh talak. Ya, jadi kemudian yang kedua, kalau dia langsung talak, 3 talak, tolik 3 kali, maka bukan jatuh langsung 3, tapi apa? Jatuh talak 1. Ini pendapat yang rojih. Berarti kalau 1, tinggal 2 kesempatan Bapak. Makanya tahan lisan ini, nanti akan menyesal. Aduh Ustaz, aku cinta sama dia. Kata istri, enggak, kamu sudah talak saya 3 kali. Gak bisa balik. Ada terjadi itu. Ustadz jadi. Iya, namanya Ustadz manusia ya kan. Dia mau balik sama istri, enggak, kata istrinya. Saya ingat betul, karena istri itu hafalannya paling kuat Pak. Karena otaknya perempuan itu yang dipakai sebelah kanan, hafalannya kuat. Saya punya anak 5. Semua perempuan, 1 laki-laki. Sebelum lulus SD, saya bisa hatamkan dia Al-Quran 30 juz. Perempuan, hafalannya kuat. Laki-laki ya sabarlah. Laki-laki ini baru SMA baru 20 juz. SMA baru 20 juz. Yang perempuan kakaknya adiknya SD sudah lulus 30 juz, dapat ijazah. Luar biasa, mudah. Makanya kalau Bapak punya anak perempuan, manfaatkan, hafalannya kuat. Tapi hati-hati istri. Hafalannya kuat. Bapak sakitin dia akan ingat. Kamu nyakitin aku tanggal sekian, hari ini, bulan ini. Hafal dia. Makanya dia mau balik cinta, apa kata istri? Enggak, kamu talak saya sudah 3 kali. Enggak bisa balik, padahal saling cinta. Menyesal karena lisan. Makanya tinggalkan ke sholat, ke masjid, jangan tutup lisan. Kalau perempuan biar dia bilang aku talak pun tak pulang, biar 1000 kali nggak manfaat dia. Nah itu dia, nih kita laki-laki, makanya kita kebanyakan otak kiri yang dipakai kan untuk berpikir. Itu dia, tahan. Jatuh tinggal 2 kali. Bahaya Pak, 3 kali aja. Hati-hatian tuh. Kalau enggak dihitung zina terus itu. Ya Allah, ya kan Pak? Rugi kita. Kita mau hidup bahagia, ternyata ada setan. Itu dia. Itu sedikit sekilas ya. Karena banyak dia, Allah biasa. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikannya. Sekilas motivasi untuk kita semangat belajar terus ya, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, tenang jiwa kita ya, kemudian amalkan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW ya, tetap berdoa agar Allah mudahkan kita beramal soleh, terlebih bulan Ramadan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa ya, yang menyebabkan pahala kita berkurang bahkan habis. Kata Nabi SAW bersabda sebelum kita tutup ya tentang puasa kita, apa kata Nabi SAW? Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa, betapa banyak, berarti banyak orang yang puasa dari umat ini nggak dapat apa-apa, cuman lapar dan haus. Semoga kita tidak termasuk yang demikian, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.